Selamat datang dan salam Equilibrium. Di video kali ini kita akan membahas kegiatan ekonomi, khususnya mengenai distribusi. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian distribusi di dalam kegiatan ekonomi. Distribusi dalam konteks bisnis dan pemasaran secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyimpanan barang, transportasi, hingga penempatan barang di tempat penjualan. Tujuan utama distribusi adalah untuk memastikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh produsen dapat diakses dengan mudah oleh konsumen akhir. Dengan kata lain, distribusi berperan penting dalam menghubungkan produsen dengan konsumen. Mengapa distribusi menjadi sangat penting dalam kegiatan ekonomi? Secara umum bisa kita lihat ada 4 faktor. Yang pertama adalah efisiensi, kemudian ketersediaan, kepuasan konsumen, dan keunggulan kompetitif. Yang pertama mengenai efisiensi. Distribusi yang baik itu memungkinkan produk sampai ke konsumen dengan cepat dan biaya yang lebih efisien. Poin yang kedua adalah ketersediaan. Produk yang didistribusikan dengan baik akan selalu tersedia di pasaran, sehingga konsumen tidak kesulitan dalam menemukan produk tersebut. Lalu poin yang ketiga berkaitan dengan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen juga dipengaruhi oleh distribusi. Kalau pengiriman lambat atau tidak efektif, maka bisa mengurangi tingkat kepuasan konsumen. Maka penting untuk distribusi itu dapat berjalan dengan tepat. Dan yang keempat adalah keunggulan kompetitif. Distribusi yang baik, yang efektif itu akan menjadi salah satu faktor untuk keunggulan kompetitif dari produk, barang, atau jasa yang dihasilkan. Jadi di sini peran distribusi sangat penting sekali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen-elemen distribusi. Elemen-elemen dalam distribusi meliputi beberapa bagian. Ada 4 bagian, yaitu saluran distribusi, transportasi, pergudangan, dan inventory. Saluran distribusi ini adalah jalur yang dilalui oleh produk dari produsen ke konsumen, misalnya dari produsen ke distributor, ke pengecer, dan akhirnya ke konsumen. Jadi itu adalah alur yang harus dilewati oleh suatu produk dari produsen sampai ke konsumen akhir. Elemen yang kedua adalah transportasi. Di sini transportasi merupakan proses perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi tergantung dari letak geografis produk yang ingin dijangkau. Kemudian yang berikutnya adalah pergudangan atau tempat penyimpanan barang. Pergudangan juga merupakan elemen yang penting untuk menyimpan barang sebelum didistribusikan. Dan yang terakhir adalah inventory atau persediaan barang, yaitu jumlah barang yang tersedia dalam suatu periode tertentu. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasokan barang selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk tersebut karena produk selalu tersedia. Maka inventory sangat penting di sini.
Berikutnya adalah jenis-jenis distribusi. Ada distribusi intensif, kemudian ada distribusi selektif, dan ada distribusi eksklusif. Distribusi intensif itu adalah menempatkan produk di sebanyak mungkin outlet penjualan. Contoh, produk makanan atau minuman. Sedangkan distribusi selektif itu memilih outlet-outlet penjualan yang dianggap efektif. Contohnya, produk elektronik ya ditempatkan di toko elektronik, tidak ditempatkan di toko makanan. Yang berikutnya adalah distribusi eksklusif, yaitu memberikan hak eksklusif pada satu atau beberapa distributor untuk menjual produk. Biasanya ini berkaitan dengan produk mewah, jadi dijual di tempat yang juga eksklusif dan memang menggambarkan kelas sosial dari pembeli atau pengguna produk mewah tersebut. Poin yang berikutnya adalah mengenai saluran distribusi. Ada distribusi fisik dan ada distribusi digital. Distribusi fisik, pengiriman produk fisik dari produsen ke konsumen melalui saluran fisik seperti gudang, toko, truk, dan lain sebagainya. Distribusi digital ya melalui internet. Dan kedua saluran distribusi ini mempunyai karakteristik yang memang berbeda. Kita akan lihat karakteristiknya di tabel berikut ini. Ya, ini adalah tabel untuk perbandingan antara distribusi fisik dan distribusi digital. Yang pertama kita melihat dari segi fiturnya, yaitu produk. Kalau distribusi fisik tangible, distribusi digital intangible. Yang tangible artinya dapat dilihat, dapat disentuh, sedangkan yang intangible adalah yang tidak terlihat. Yang kedua adalah mengenai saluran. Distribusi fisik mengandalkan saluran-saluran fisik seperti toko, gudang, sedangkan distribusi digital ya menggunakan internet atau aplikasi atau digital. Poin yang berikutnya adalah mengenai biaya. Distribusi fisik memerlukan biaya yang tinggi karena ada untuk penyimpanan, ya, biaya gudang dan persediaan ya. Sedangkan distribusi digital itu biayanya lebih rendah ya. Yang berikutnya adalah waktu pengiriman. Untuk distribusi fisik lebih lama daripada distribusi digital yang bersifat lebih instan atau cepat. Kemudian interaksi konsumen, distribusi fisik langsung, sedangkan digital tidak langsung. Dan yang berikutnya adalah contoh ya. Untuk distribusi fisik ya berkaitan dengan barang-barang yang butuh secara fisik, contohnya buku dan pakaian. Sedangkan untuk digital ya misalnya musik digital, pulsa, token listrik, aplikasi ya. Itu distribusi digital. Kapan menggunakan masing-masing distribusi fisik atau digital? Jadi untuk distribusi fisik ini cocok untuk produk yang membutuhkan pengalaman fisik. Misalnya makanan, gak mungkin makan makanan secara digital ya. Atau produk yang memerlukan demonstrasi, atau produk yang memerlukan nilai koleksi. Sedangkan untuk distribusi digital cocok untuk produk yang mudah direplikasi seperti musik, software, atau produk yang tidak membutuhkan fisik seperti e-book, token listrik, pulsa HP, paket data,
ya, dan lain-lain. Ya. Namun dalam banyak kasus perusahaan biasanya juga menggabungkan kedua jenis distribusi ini. Misalnya sebuah toko buku fisik juga menyediakan layanan e-book untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang memiliki preferensi yang berbeda. Jadi pilihan metode distribusi yang tepat akan bergantung pada jenis produk, ya fisik atau digital, target pasar, ini berkaitan dengan preferensi dan perilaku konsumen, dan yang berikutnya adalah model bisnis, langsung ke konsumen melalui perantara atau kombinasi keduanya, serta sumber daya yang ada di perusahaan. Demikian pembahasan mengenai kegiatan ekonomi, khususnya mengenai distribusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.